Sony Alpha 6000 ini ukurannya agak berbentuk kotak bergaya range finder atau kamera klasik, dan juga dengan jendela bidik sebelah kiri atas kamera, dan perubahan ini memberikan kesan yang maskulin. Dan juga Sony Alpha 6000 memiliki 179 titik fase detection sampai ke ujung layar pada gambar. Dan tentunya hasil penerapan ini membuat Sony Alpha 6000 sangat cepat untuk mengikuti subjek yang bergerak di kondisi yang terang atau luar ruangan. Hanya tentunya kamera DSLR yang paling bagus yang bisa menandingi dari Sony Alpha 6000. Dan tentunya di kondisi cahaya yang agak gelap, misalnya di dalam ruangan, interior, ataupun pada malam hari, sistem autofocus akan berubah ke sistem deteksi kontras yang lebih lambat. Dan tentunya Sony Alpha 6000 ini masih baik untuk subjek yang tidak bergerak, tetapi mungkin akan sedikit lemah untuk subjek yang bergerak. Halo, apa kabar para sahabat Uberholic semua? Ketemu lagi bersama saya, Abel Samagori, dalam channel Explore Jayapura. Dan khususnya episode kali ini saya akan mereview sebuah peralatan produktivitas, yaitu Sony Alpha 6000 yang bisa digunakan untuk para konten kreator baik fotografi maupun videografi. Untuk itu, silakan Anda subscribe channel ini jika Anda suka dengan video saya, dan tentunya jangan lupa untuk Anda memberikan like ataupun share video ini di media sosial lainnya. Perkembangan channel Explore Jayapura itu sangat bergantung dari dukungan Anda semua. Spesifikasi dari Sony Alpha 6000 yaitu memiliki 24 megapiksel APS-C CMOS sensor, dan juga memiliki ISO 100 hingga 25000 expanded ISO yang bisa ditingkatkan hingga 51200 ISO. Dan juga kamera ini memiliki 3 tilt-link screen serta 144.000K dots untuk electronic viewfindernya. Dan juga kamera Sony Alpha 6000 memiliki 11 fps continuous shooting. Dan bagi Anda yang senang dengan videografi, kamera ini juga support hingga Full HD 1920x1080 video dengan kecepatan rata 30 fps. Dan juga kamera ini dilengkapi dengan built wireless dan NFC yang bisa Anda koneksikan untuk mendapatkan atau berbagi informasi data foto. Berat dari kamera ini yaitu 344 gram dengan diameter 120 x 67 x 45 mm. Sony Alpha 6000 memiliki sensor CMOS berukuran 24 megapiksel yang APS-C-nya kira-kira berukuran 23 x 5 x 15,6 mm. Dan juga fitur prosesor Bion X yang terdapat dalam kamera ini bisa memotret maksimum 6000 x 4000 megapiksel dengan rasio aspek sekitar 3:2 dan 16:9. Alpha 6000 memiliki rentang ISO asli 100 hingga 25600 yang dapat ditingkatkan menjadi 51200 ISO, dan juga dapat menyimpan file dengan format RAW serta bisa memberikan Anda keleluasaan untuk pemrosesan pasca editing maupun post production untuk foto maupun video Anda. Kehebatan dari sistem autofocus yang dimiliki oleh Sony Alpha 6000 tentunya dengan kecepatan foto berturut-turut yang sangat cepat, yaitu 11 foto per detik
dengan autofocus yang kontinu. Kehebatan ini hanya bisa disamai oleh kamera yang tingkatnya paling atas di jajaran kamera DSLR, yaitu Canon 1DX. Ya, saya melihat kualitas gambar dari Sony Alpha 6000 juga ada sedikit peningkatan pada 24 megapiksel, dan sepertinya prosesor Ions baru kali ini cukup baik untuk memberikan kelebihan pada hasil foto yang tajam, serta dynamic range untuk menangkap detail di daerah gelap maupun di daerah terang itu akan lebih relatif dan juga bisa memberikan kelebihan pada hasil untuk sensor APS. Untuk kualitas gambar di ISO 100 hingga 400 pasti sangat baik, dan noise baru akan muncul sedikit di ISO 800 dan di atas 800. Gambar yang disetting dengan ISO 1600 hingga ISO 3200 tentunya akan terlihat banyak noise, tetapi menurut saya gambar masih bisa toleransi sampai di ISO 3200. Noise-nya tentunya masih halus untuk Sony Alpha 6000, dan ini bisa kita antisipasi di aplikasi Lightroom ataupun aplikasi Adobe Photoshop. Meski di kamera ini menyediakan ISO sampai kurang lebih 25.200, tetapi kualitasnya sudah sangat kurang saat kita gunakan dan mungkin tidak akan tajam karena noise yang sudah cukup terlihat. Akan tetapi jika kita bagikan melalui layar handphone ataupun tablet, tentunya konsistensi gambarnya masih bisa terjaga hingga di ISO yang paling tertinggi. Hal yang unik yang saya temukan di kamera ini adalah aplikasi tambahan yang bisa kita download via Sony Play Memory, dan setiap aplikasi bisa memberikan cara mudah untuk membuat efek khusus dan juga memungkinkan kostumisasi terhadap beberapa teknik foto seperti focus targeting, multiple exposure ataupun time lapse, serta fitur-fitur yang lainnya. Dan kemungkinan sebagian aplikasi dari Sony Alpha 6000 ini ada yang gratis, tetapi ada juga yang berbayar antara kurang lebih sekitar 60.000 sampai 120.000 rupiah. Menurut saya Sony Alpha 6000 sudah cukup mumpuni sebagai kamera yang serba bisa, dari pemotretan hingga videografi outdoor di luar ruangan yang cukup terang sampai yang mungkin agak gelap, dan juga dari foto pemandangan ataupun video pemandangan yang statik sampai subjek yang bergerak dengan cepat. Dan juga kalau kita lihat ukuran dari Sony Alpha 6000 ini relatif kecil dan ringan, Anda akan mendapatkan kualitas autofocus dari kamera ini dengan subjek yang bergerak yang lebih baik, dan juga sistem menu yang lebih tertata dan lebih banyak pilihan peluang untuk kita bisa mengkustomisasi tombol-tombol dari kamera Sony Alpha 6000. Sony Alpha 6000 ini paling cocok untuk penggemar fotografi maupun videografi yang tentunya mendambakan jenis kamera yang tidak berat dan cocok digunakan saat jalan-jalan ataupun street fotografi maupun fotografi aksi ataupun fotografi olahraga, serta dokumentasi keluarga yang tidak memberatkan pada waktu kita bawa dalam perjalanan. Jadi, bagaimana menurut penilaian Anda dengan pertimbangan opsi-opsi Sony Alpha 6000 yang saya jelaskan tadi? Apakah ini bisa memberikan pilihan yang terbaik bagi Anda yang ingin memulai ataupun yang sudah profesional dalam dunia fotografi maupun videografi, tetapi ingin merubah konsep hasil konten kreator Anda dalam konsep penggunaan kamera merek Sony, yang tentunya ini bisa memberikan nilai plus untuk kesempurnaan foto dan video yang
Anda hasilkan. Jadi, jangan lupa untuk Anda subscribe channel Explore Jayapura, dan tentunya kita akan ketemu pada video-video saya berikutnya. Sampai jumpa.